Pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dari bab 3 tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Untuk dapat menyusun anggaran produksi, dibutuhkan berbagai data dan informasi berikut. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. 2. Estimasi jumlah periode persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. 3. Estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. 3.1 Format anggaran produksi. Berikut ini adalah format yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran produksi. Keterangannya, yang pertama, informasi tentang jumlah unit yang direncanakan dijual pada periode anggaran diperoleh dari anggaran penjualan. 2. Informasi persediaan akhir barang jadi diperoleh dari kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Biasanya tingkat persediaan akhir barang jadi yang ingin disimpan oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan barang jadi untuk bulan berikutnya. 3. Jumlah unit yang rencananya akan dijual ditambahkan dengan unit dalam persediaan akhir barang jadi akan menjadi total unit barang jadi yang dibutuhkan selama satu periode anggaran. 4. Jumlah persediaan awal barang jadi dapat diperoleh dari persediaan akhir barang jadi tahun lalu. Persediaan akhir barang jadi suatu periode akan menjadi persediaan awal barang jadi periode berikutnya. Jumlah unit barang jadi yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran diperoleh dengan mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Contoh penyusunan anggaran produksi. PT Sehati Indah sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil. Untuk bulan Agustus 2008, PT SI memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PT SI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Berikut ini tabel 3.1 yang menyajikan jumlah unit yang diperkirakan akan dijual serta persediaan akhir dan persediaan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Tabel seperti di bawah ini penjualan dan persediaan boneka unyil. Keterangan penjualannya 8.000, persediaan akhir 2.000, persediaan awal 1.000. Anggaran produksi PT Sehati Indah untuk periode nama produk boneka unyil. Penjualan per unitnya 8.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 2.000, jumlah barang yang dibutuhkan 10.000 dikurangi persediaan awal barang jadi 1.000, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 9.000. 3.2 Anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat 2 hal penting berikut yang harus diperhatikan. 1. Persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi bulan berikutnya. 2. Persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Contoh penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. PT Sejati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008 dari bulan Juli sampai September untuk boneka unyil. Berikut ini adalah rencana penjualan per unit boneka unyil untuk 3 bulan. Bulan Juli 7.000, bulan Agustus 8.000, bulan September 10.000. Selama tahun 2008, PT Sehati Indah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun anggaran produksi boneka unyil untuk kuartal ketiga tahun 2008. Seperti di bawah ini, penjualan per unit
di bulan Juli 7.000, bulan Agustus 8.000, bulan September 10.000, totalnya 25.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi bulan Juli 1.000, Agustus 1.000, September 1.000, totalnya 1.000. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan bulan Juli 8.000, Agustus 9.000, September 11.000, total 26.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi bulan Juli 1.000, Agustus 1.000, September 1.000, total 1.000. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi Juli 7.000, Agustus 8.000, September 10.000, total 25.000. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kebijakan tingkat produksi. Ada dua kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, yaitu kebijakan stabilisasi produksi. Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 tahun, 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Misalnya, diasumsikan perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 2.400.000 selama 1 tahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi, maka jumlah yang harus diproduksi setiap bulannya untuk tahun depan adalah: yang pertama, produksi per bulan sama dengan jumlah produksi setahun atau 12 bulan. Lalu jumlah produksinya 2.400.000 per unit dibagi 12 per bulan. Jadi produksi per bulannya yaitu 100.000 per unit. Contoh soal berikut yaitu tentang penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi. Itu soalnya tentang PT Kreasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama periode triwulan Oktober sampai Desember 2008. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal dan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2008. Nah, ini tabel dari soal berikut. Dari jawaban berikut ini, kita memasukkan dalam yang pertama yaitu langkah pertama memasukkan nominal yang ada pada soal dalam penjualan dalam unit. Seperti Oktober di 6.400, November 5.600, Desember 4.000, nah totalnya 16.000. Langkah kedua, kita memasukkan persediaan akhir barang jadi dan persediaan awal barang jadi. Persediaan akhir barang jadi itu pada bulan Desember yaitu 2.000, totalnya 2.000. Di persediaan awal barang jadi pada bulan Oktober yaitu 6.000. Maka ditotalkan 6.000. Total barang jadi yang dibutuhkan yaitu 16.000 tambah 2.000 sama dengan 18.000. Dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi 12.000. Nah, itu dari 18.000 kurang 6.000 sama dengan 12.000. Langkah selanjutnya menentukan jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada Oktober, November, Desember. Total yang ada pada barang jadi yaitu 12.000 dibagi dengan 3 yaitu pada penjualan unit di bulan Oktober, November, Desember yaitu 4.000. Langkah selanjutnya memasukkan persediaan awal barang jadi di bulan Desember yaitu 2.000. Selanjutnya langkah terakhir yaitu dengan mencari total barang jadi yang dibutuhkan dalam Oktober November, yaitu caranya di bulan Oktober 4.000 ditambah 6.000 sama dengan 10.000. Nah, yang 10.000 itu dikurangi dengan 6.400 dapatnya 3.600. Di bulan November persediaan awal barang jadi ditambah 4.000 tambah 3.600 sama dengan 7.600. 7.600 dikurang 5.600 sama dengan 2.000. Maka dapatlah hasil anggaran produksi untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2008. Selanjutnya materi 3.4 yaitu kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Berbeda dengan kebijakan stabilisasi produksi yang menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama untuk setiap periodenya.
Kebijakan stabilisasi persediaan dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercangkup dalam anggaran. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periodenya. Perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gudang yang tinggi cocok untuk menerapkan kebijakan ini. Contoh soal 3.4 yaitu tentang penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. PT Pancaran Sinar Mulia atau PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya untuk periode Oktober sampai Desember 2008. Berikut ini adalah data-data penjualan persediaan awal dan akhir barang jadi PT PSM selama Oktober sampai Desember 2008. Dalam tabel berikut ini yaitu soal berikut. Jawaban untuk soal berikut yaitu langkah pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Yang kedua kita memasukkan penjualan dalam unit Oktober sampai Desember yaitu 8.000, 12.000 dan 10.000. Ditotalkan mendapatkan 30.000. Nah, lalu kita memasukkan persediaan akhir barang jadi yang pada bulan Desember yaitu 7.200. Lalu kita masukkan di bulan Oktober 4.800. Lalu kita memasukkan mengurangi persediaan awal barang jadi yaitu di bulan November 5.600, di bulan Desember 6.400. Langkah selanjutnya kita menambahkan persediaan akhir barang jadi yaitu 5.600 di bulan Oktober, November 6.400 dan Desember 7.200. Langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir dengan mencari total barang jadi yang dibutuhkan dan jumlah barang yang akan diproduksi. Total barang jadi yang dibutuhkan itu yang di bulan Oktober dengan menambahkan 8.000 tambah 5.600 yaitu 13.600. Dan di bulan November 12.000 ditambah 6.400 yaitu 18.400. Dan di bulan Desember yaitu 10.000 ditambah 7.200 yaitu 17.200. Maka total barang jadi yang dibutuhkan adalah keseluruhannya yaitu 37.200. Lalu dengan mencari jumlah barang jadi yang akan diproduksi, jumlah dari bulan Oktober sampai Desember yaitu 32.400. Nah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.